semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Manzila Aulia Ramadanti dari kelas RF, ingin menjelaskan tentang mata kuliah akhlak dan etika. Yang pertama itu ada etika Islam dalam demokrasi dan penegakan hukum. Yang pertama itu ada pengertian demokrasi. Nah, apa sih demokrasi itu? Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Dalam pandangan Islam, prinsip musyawarah atau syuro, keadilan atau adil, dan tanggung jawab atau amanah merupakan bagian dari nilai-nilai demokrasi yang sejalan dengan ajaran Islam. Kriteria kepemimpinan dalam Islam yaitu Islam menetapkan bahwa pemimpin harus memiliki sifat amanah, yaitu dapat dipercaya, adil, berilmu, memiliki kemampuan dalam mengelola urusan umat, dan menjunjung tinggi syariat. Kepemimpinan bukan hanya jabatan, tapi juga tanggung jawab besar di hadapan Allah. Dan yang ketiga itu syarat-syarat menjadi pemimpin. Nah, syarat utama menjadi seorang pemimpin yaitu menurut Islam antara lain Muslim, berakal, balik, adil, memiliki ilmu dan pengalaman, serta mampu menjalankan tugas dengan adil dan bijaksana. Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya akhlak yang baik. Selanjutnya adalah pengertian penegakan hukum. Penegakan hukum dalam Islam berarti menegakkan keadilan tanpa pandang bulu berdasarkan hukum Allah atau syariah. Tujuan utama penegakan hukum adalah menjaga hak-hak individu, mencegah kezaliman, dan menciptakan ketertiban masyarakat. Selanjutnya ada adil dan berimbang dalam Islam. Islam sangatlah menekankan keadilan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam pemerintahan dan hukum. Seorang pemimpin dan hakim harus netral dan tidak berat sebelah, meskipun terhadap keluarga sendiri. Quran Surat An-Nisa ayat 135 menekankan keadilan walau terhadap diri sendiri. Radikalisme agama dan negara. Radikalisme agama ditandai dengan sikap ekstrim yang mengklaim kebenaran tunggal dan menolak keberagaman. Nah, dalam Islam, dakwah harus dilakukan dengan hikmah, lemah lembut, dan menghargai perbedaan. Islam juga menolak kekerasan dalam bentuk apapun yang mengganggu kedamaian negara. Selanjutnya itu ada pembinaan akhlak dalam kehidupan. Yang pertama ada urgensi akhlak dalam kehidupan. Akhlak memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian manusia. Dalam Islam, akhlak adalah inti dari ajaran agama setelah iman dan ibadah. Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak mulia menciptakan kehidupan sosial yang damai, harmonis, dan penuh rahmat. Selanjutnya ada pembagian akhlak. Akhlak terbagi menjadi dua. Yang pertama itu akhlak mahmudah atau terpuji, seperti jujur, amanah, sabar, rendah hati, dan pemaaf. Yang kedua ada akhlak mazmumah, yaitu tercela, seperti sombong, dengki, bohong, ria, hasad, dan yang lainnya. Pembagian ini membantu umat Islam mengenali dan mengembangkan sifat baik serta menjauhi sifat buruk. Faktor-faktor yang memengaruhi terbentuknya akhlak. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi akhlak seseorang antara lain. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal ini yaitu hati nurani, iman, pengetahuan, dan agama. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini mencakup itu keluarga, lingkungan sosial, pendidikan, teman, dan media. Pendidikan sejak dini dan lingkungan yang baik sangat menentukan arah pembentukan akhlak seseorang. Selanjutnya ada metode pembinaan akhlak. Metode yang dapat dilakukan dalam membina akhlak antara lain keteladanan, uswah hasanah, memberikan contoh akhlak mulia. Pembiasaan, membiasakan anak atau murid berperilaku dengan baik. Nasihat dan pengajaran, menjelaskan nilai-nilai akhlak lewat ceramah, diskusi, dan pelajaran. Yang terakhir ada lingkungan yang kondusif, menciptakan suasana yang mendukung terbentuknya akhlak yang baik. Selanjutnya ada pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam Islam. Yang pertama, kekerasan seksual dalam Al-Quran dan hadis. Islam menganggap kehormatan dan kesucian setiap individu sebagai bagian dari hak asasi yang harus dijaga. Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW menjadi pedoman utama yang mengatur hubungan antara manusia, termasuk larangan keras terhadap kekerasan seksual. Nah, dalam Al-Quran
Dalam Al-Quran, surat An-Nur ayat 30 dan sampai 31 mengajarkan kepada laki-laki dan perempuan untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan mereka. Ini merupakan dasar etika dalam pergaulan agar tidak terjadi tindakan yang menjadi mengarah pada pelecehan atau kekerasan seksual. Yang kedua ada Quran surat Al-Isra ayat 32 menyatakan bahwa dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang zina, tetapi juga semua hal yang mendekati termasuk pelecehan seksual. Selanjutnya di dalam hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, ini mencakup larangan menyakiti orang lain, baik secara fisik, emosional maupun seksual. Hadis lain menekankan bahwa menyentuh seseorang tanpa izin, terlebih dalam konteks seksual, adalah dosa besar. Adapun bentuk-bentuk tindakan dan perilaku kekerasan seksual dalam Islam. Islam mengenal berbagai bentuk kekerasan seksual sebagai perbuatan yang haram dan bertentangan dengan syariat. Di antaranya, pemerkosaan, yaitu merampas hak seksual seseorang secara paksa. Dalam Islam, ini bisa dianggap sebagai hirabah atau perampokan disertai kekerasan, atau juga bagian dari zina yang memiliki sanksi keras. Yang kedua, pelecehan fisik dan verbal, yaitu menyentuh tanpa izin, mengucapkan kata-kata bernada seksual, menggoda dengan maksud tak sopan, dan sebagainya. Yang ketiga, eksploitasi seksual, termasuk prostitusi paksa, perdagangan manusia atau penggunaan posisi untuk keuntungan sosial. Selanjutnya yaitu ada pelecehan fisik dan verbal, yaitu menyentuh tanpa izin, mengucapkan kata-kata bernada seksual, menggoda dengan maksud tak sopan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada eksploitasi seksual. Nah, ini termasuk prostitusi paksa, perdagangan manusia, atau penggunaan posisi untuk keuntungan seksual. Yang terakhir ada kekerasan seksual dalam rumah tangga. Misalnya, memaksa istri melakukan hubungan tanpa kerelaan atau memperlakukan pasangan dengan cara-cara kasar secara seksual. Pelaku bisa siapa saja, tidak hanya orang asing. Bahkan mereka yang mempunyai posisi kepercayaan atau otoritas sebagai guru, pemimpin, atau bahkan anggota keluarga bisa menjadi pelakunya. Dan Islam tidak mentoleransi perbuatan tersebut meskipun dilakukannya oleh tokoh agama atau tokoh masyarakat. Selanjutnya ada tindakan preventif. Islam sangat menekankan pencegahan sebagai langkah awal sebelum terjadinya pelanggaran. Beberapa langkah preventif antara lain, yang pertama itu pendidikan akhlak sejak dini. Anak-anak diajarkan pentingnya menjaga kehormatan diri, menghargai lawan jenis, serta mengenali batasan interaksi. Selanjutnya ada pendidikan tentang aurat, adab bicara, dan pentingnya menghormati tubuh sendiri dari orang lain. Nah, yang kedua ada menjaga adab pergaulan. Islam juga mengatur batasan dalam interaksi antara laki-laki dan perempuan, termasuk larangan ikhtilat atau bercampur bebas yang tidak perlu serta ajuran mahram dalam berpergian bagi perempuan. Selanjutnya yang ketiga, menjaga etika berpakaian dan komunikasi. Islam mengajarkan pakaian yang menutup aurat, sopan, dan tidak menarik perhatian secara seksual. Yang kedua, komunikasi harus dilakukan dengan santun, tidak menggoda, menggugah syahwat, atau melecehkan. Dan yang keempat, kita ada perlindungan terhadap perempuan dan kelompok rentan. Islam sangatlah memuliakan perempuan, anak-anak, orang miskin, dan kelompok lemah. Mereka mendapat hak perlindungan dari bahaya fisik dan psikologis. Dalam masyarakat Islam ideal, negara dan keluarga berperan aktif melindungi mereka. Yang kelima, menegakkan hukum secara adil dan tegas. Tidak ada toleransi terhadap kekerasan seksual. Siapapun pelakunya, hukum harus ditegakkan untuk mencegah berulangnya kasus dan menjaga keadilan bagi korban.
Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan, yaitu datangnya dari saya sendiri, dan jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diambil baiknya, dibuang buruknya ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.